Oke, halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorialnya dan kali ini kita udah mulai ngoding. Jadi pertama teman-teman bisa ke htdocs-nya, lalu kita coba bikin folder baru namanya Golang Dasar. Nah, kalau udah kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, setelah kita buka, kita bisa klik terminal lalu new terminal. Nah, nanti di sini kita bikin inisialisasi project. Caranya ketikkan aja go mod init. Nah, lalu setelah go mod init dilanjutkan dengan nama foldernya. Karena tadi kita bikin foldernya namanya Golang Dasar. Go mod init Golang Dasar. Lalu klik enter. Nah, nanti akan ada file baru yang namanya gomod. Ketika kita lihat, nah isinya cuma gini aja. Berisi informasi tentang modul. Modul itu maksudnya namanya, nama modnya, modul, Golang Dasar, dan versi dari Go-nya. Nah, di sini 1.1.7 karena saya pakai laptop yang berbeda. Tapi tenang aja teman-teman, sama aja versi 1.15 dan 1.17 itu sama aja. Nah, kalau sudah sampai sini, selanjutnya akan dijelaskan dengan bantuan PowerPoint. Ini adalah potongan kode yang akan kita buat. Jadi kita buat folder baru di sini namanya new file, namanya main.go. Nah, kita ketikkan aja di sini pkg main import fmt function main fmt.println hello world. Bisa di-save. Nah, setelah di-save, kita bisa coba jalankan program ini dengan cara kita kembali lagi ke terminal di bagian bawah, go run main.go. Oke, ketika kita jalankan, maka dia akan ada respon hello world. Nah, hello world ini maksudnya mencetak atau menjalankan program yang ada di dalam main, dalam function main ini, hello world. Nah, akan saya jelaskan. Oke, ini adalah potongan kode yang kita buat barusan. Lalu tentang pkg. Setiap file program harus memiliki pkg. Jadi ini udah seperti template ya. Pkg main itu kita harus selalu membuat pkg setiap file, wajib gitu hukumnya. Dan setiap project harus ada satu file dengan pkg bernama main. Oke. Dan di contoh ini kita buat file main.go. File dengan pkg main akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Nah, jadi main.go ini akan dieksekusi, di Golang akan selalu dieksekusi ketika pertama kali dijalankan. Sama seperti kalau konsepnya kayak Node.js, ada script.js atau server.js. Nah, itu kan jadi file acuan yang pertama kali dijalankan. Nah, kalau di Golang, main.go ini yang pertama kali dijalankan. Lalu yang kedua, import. Nah, jadi import itu digunakan untuk menginclude pkg lain ke dalam file program agar isi dari pkg yang diimport bisa digunakan. Oke, kalau di sini kita mengimport fmt, maksudnya apa? Nah, pkg fmt ini adalah pkg bawaan yang ada di pkg.go.dev. Apa ini pkg.go.dev? Nah, ini adalah tempat pkg-nya Golang ya. Nah, go.dev. Go.dev. Nah, di sini situs resminya Golang. Lalu ke pkg. Nah, pkg.go.dev. Nah, kita bisa coba aja ketikkan fmt. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Implements format input output with function analog to CS print F and scanf. Nah,
Jadi ini fungsinya untuk input output ya, standard library. Oke, itu tentang import. Main. Dalam sebuah proyek harus ada file program yang di dalamnya berisi sebuah fungsi bernama main. Ini ya, fungsi main ya. Fungsi tersebut harus berada di file yang package-nya bernama main. Jadi function main ini harus berada di file yang bernama main. Fungsi main adalah yang dipanggil pertama kali saat eksekusi program. Intinya fungsi main itu fungsi yang pertama kali dieksekusi ketika program dipanggil gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi fmt.println yang kita gunakan di sini digunakan untuk memunculkan teks ke layar. Nah, ini contohnya ya, hello world. Kalau misalnya mau hello muin, di save, lalu coba ke terminal, go run main.go, dia akan merespon hello muin ya, sama seperti yang di atas. Oke, fungsi ini berada di package fmt, maka untuk menggunakannya perlu kita import terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya import fmt ini kita hapus, lalu kita save. Oh, ini karena saya sudah menggunakan ekstensi Golang di setup ya. Maka ketika kita menggunakan fmt dan belum ada importannya, ketika saya save, maka dia akan otomatis mengimport gitu ya. Jadi nggak bisa nih saya coba simulasikan. Tapi intinya kalau misalnya ini tidak ada, maka akan terjadi error. Jadi ketika kita akan menggunakan package fmt, kita perlu mengimport package-nya. Fungsi ini dapat menampung parameter yang tidak terbatas jumlahnya. Oke, jadi kita bisa bikin seperti ini. Tes 1, 2, banyak. Nah, ketika saya jalankan, dia akan membalas atau merespon hello muin tes 1, 2 banyak sesuai dengan apa yang saya isikan di sini. Karena ini tidak terbatas jumlahnya, jadi bisa sebanyak-banyaknya tergantung berapa banyak yang ingin dipakai. Semua data parameter akan dimunculkan dengan pemisah tanda spasi. Nah, ini ya, pemisah parameternya kita menggunakan koma ketika membuat, tapi di return, dikembalikan, direspon dengan menggunakan spasi ini. Ini kan spasi kan? Spasi, spasi, spasi. Oke, cukup sekian untuk penjelasan tentang Hello World, dan sampai jumpa di video selanjutnya.